Pernah nggak sih kamu lagi capek-capeknya usaha, terus ada yang nyeletuk? Udah, itu mah takdir. Rasanya pengen jawab, kalau gitu ngapain gue begadang? Di satu sisi, kita diajarin semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum kita lahir, sebelum mantan kita ghosting, sebelum kopi jadi dingin. Tapi di sisi lain, hidup kita isinya pilihan, bangun atau snooze, jujur atau aman, berjuang atau nyerah sambil bilang, ya udah nasib. Disinilah drama eksistensial dimulai. Kalau semuanya sudah ditentukan, kenapa manusia masih disuruh bertanggung jawab? Kalau ikhtiar cuma formalitas, kenapa rasanya capek beneran? Dan kalau doa nggak mengubah apa-apa, kenapa manusia masih berdoa ketika logika sudah menyerah? Mungkin manusia bukan makhluk kepastian. Manusia hidup dari harapan. Dan harapan selalu butuh ruang abu-abu. Disitulah takdir, ikhtiar, dan doa saling tatap, sambil sama-sama bingung. Bayangin kamu lagi nonton series favorit, baru episode 1, tiba-tiba ada orang nyeletuk. Tenang aja, endingnya dia mati. Refleks pertama bukan mikir filosofis, tapi kesel. Karena spoiler itu merampas satu hal penting, rasa menunggu. Kurang lebih begitulah perasaan manusia ketika mendengar konsep Lauhul Mahfuz. Sebuah arsip kosmik tempat seluruh peristiwa hidup, lahir, jodoh, rezeki, bahkan gagal move on, sudah tertulis rapi. Tidak typo, tidak revisi, tidak ada fitur edit history. Di titik ini kegelisahan eksistensial muncul pelan-pelan. Kalau semua sudah ditulis, hidup ini apa? Dalam cerita atau sekedar pemutaran ulang? Manusia mulai curiga, jangan-jangan hidup cuma spoiler permanen yang sedang diputar ulang dengan kualitas HD. Masalahnya, manusia tidak diciptakan dengan akses ke Lauhul Mahfuz. Kita hidup tanpa tahu halaman mana yang sedang kita jalani. Kita bangun pagi bukan dengan alarm, bukan wahyu. Kita ambil keputusan bukan dengan kepastian, tapi dengan tebakan yang dimoles doa. Dan justru disitulah ironi besarnya. Lauhul Mahfuz berbicara tentang kepastian ilahiyah, sementara manusia hidup dalam ketidaktahuan radikal. Tuhan tahu seluruh alur cerita, manusia hanya tahu judul besarnya, hidup. Sisanya, improvisasi. Kegelisahan muncul karena otak manusia alergi pada dua hal, ketidakpastian dan ketidakadilan. Kalau endingnya sudah fix, kenapa gue masih disuruh mikir? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi diam-diam subversif, karena ia mempertanyakan fondasi tanggung jawab moral. Namun, ada satu hal yang sering luput. Lauhul Mahfuz bukan buku harian manusia, tapi pengetahuan Tuhan. Ia tidak meniadakan pengalaman manusia. Sebagaimana Google Maps tidak membuat perjalanan jadi tidak capek. Peta boleh lengkap, tapi kaki tetap pegal. Manusia tetap merasakan ragu, takut, dan berharap. Bukan karena takdir tak lumah, tapi karena kesadaran manusia memang terbatas. Ketidaktahuan bukan bug, tapi fitur. Tanpa itu, hidup akan berubah jadi formalitas. Bangun, jalani, selesai. Tidak ada makna, hanya prosedur. Maka, kegelisahan kita sebenarnya bukan soal takdir tertulis, tapi soal ego yang ingin jadi pusat cerita. Kita ingin merasa keputusan kita berarti, bukan sekedar sudah tercatat. Kita ingin hidup terasa nyata, bukan sekedar membaca skrip yang tak kita tulis. Ironisnya, justru karena kita tidak tahu isi Lauhul Mahfuz, hidup terasa hidup, harapan bekerja karena masa depan tidak transparan, doa masuk akal karena hasil belum diketahui, usaha terasa bernilai karena gagal masih mungkin. Kalau hidup benar-benar spoiler pemanen bagi manusia, tidak akan ada orang jatuh cinta, berjuang, atau berharap. Semua akan menunggu giliran dengan tenang. Dan itu bukan hidup, itu antrian. Lauhul Mahfuz mungkin sudah lengkap, tapi bagi manusia, cerita tetap terbuka. Dan kegelisahan itu, anehnya, adalah bukti bahwa kita masih berjalan, bukan sekedar diputar. Kalau bab 1 bikin kepala agak berat karena hidup terasa kayak spoiler permanen, bab 2 ini datang sebagai napas segar, atau justru bikin tambah pusing, tergantung iman dan isi dompet. Disinilah Qadariyah masuk sambil bilang santai tapi berbahaya. Tenang, manusia punya kehendak bebas. Bahaya karena kalimat itu otomatis bikin semua kesalahan terasa personal. Dalam pandangan Qadariyah, manusia bukan figuran. Kita bukan pion yang digeser tangan tak terlihat. Kita agen moral, subjek aktif.
Dengan kata lain, kalau hidupmu berantakan, jangan langsung nunjuk langit. Langit bisa balas. Itu pilihan kamu, bro. Di sini, kebebasan bukan slogan motivasi ala poster startup, tapi fondasi etika. Kalau manusia bebas memilih, maka pujian dan hukuman jadi masuk akal. Surga neraka tidak absurd. Nasihat orang tua bukan sekedar basa-basi. Dan kalimat tanggung jawab akhirnya punya makna, bukan cuma hiasan pidato. Masalahnya, kebebasan selalu datang satu paket dengan kecemasan. Bebas memilih berarti bebas salah. Dan manusia, sayangnya, jago banget salah. Dari salah jurusan sampai salah orang. Qadariyah menolak kenyamanan fatalisme, tapi menagih harga mahal. Akui bahwa keputusanmu berdampak. Di titik ini, takdir bukan lagi kambing hitam. Ia berubah jadi latar, bukan dalang. Takdir menyediakan kondisi, manusia menentukan respon. Kita tidak memilih lahir dari keluarga mana, tapi kita memilih bagaimana memperlakukan hidup setelah sadar diri. Seperti main kartu, decknya bukan pilihanmu, tapi cara mainnya iya. Qadariyah juga menolak ide bahwa Tuhan memaksa manusia berbuat lalu menghukumnya. Itu bagi mereka tidak sejalan dengan keadilan ilahi. Tuhan maha mengetahui iya, tapi mengetahui bukan berarti mengendalikan. Sisi Tuti tahu siapa mencuri, tapi bukan dia yang nyuruh maling. Disinilah kebebasan manusia menjadi jembatan antara keadilan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Tanpa kebebasan, moralitas jadi teater kosong. Kita cuma akting baik atau jahat sesuai skrip, lalu dinilai seolah-olah punya pilihan. Itu bukan etika, itu sandiwara kosmik. Tapi tentu saja Qadariyah bukan tanpa masalah. Kalau manusia terlalu bebas, di mana peran Tuhan? Apakah Tuhan hanya penonton VIP yang tahu ending tapi tidak ikut campur? Pertanyaan ini bikin sebagian orang gelisah, karena iman tidak suka Tuhan diposisikan sebagai observer mode. Namun bagi Qadariyah, justru disitulah kemuliaan manusia. Kebebasan adalah amanah, bukan hadiah. Ia bukan untuk dibanggakan, tapi dipertanggungjawabkan. Setiap pilihan adalah pernyataan moral. Ini aku dan ini konsekuensinya. Maka ketika manusia gagal, Qadariyah tidak memberi pelukan fatalistik, tapi cermin, agak nyebelin tapi jujur. Tidak ada kalimat sudah takdir sebagai penutup diskusi. Yang ada, evaluasi, refleksi, dan kalau berani, bertaubat. Qadariyah mengajarkan satu hal yang sering kita hindari. Hidup ini bukan sekedar dijalani, tapi dipilih. Dan setiap pilihan, sekecil apapun, diam-diam sedang menulis siapa kita sebenarnya. Setelah Qadariyah bikin pundak kita berat oleh tanggung jawab, Jabariyah datang sambil menepuk bahu dan bilang, "Udah, santai aja, semua sudah diatur." Dan anehnya, kalimat itu sering terasa menenangkan, seperti diselimuti pasrah. Walau kadang, selimutnya agak bikin sesak. Dalam pandangan Jabariyah, manusia tidak sepenuhnya memilih. Kita bergerak karena digerakkan, berbuat karena sudah ditentukan. Kalau hidup ini film, manusia bukan penulis, bukan sutradara. Paling banter aktor figuran yang dialognya sudah dicetak sebelum casting. Secara teologis, ini menegaskan kemahakuasaan Tuhan secara total. Tidak ada satu atom pun bergerak tanpa izinnya. Tidak ada keputusan manusia yang lolos dari kehendak ilahi. Terdengar agung, absolut, dan sedikit bikin manusia kehilangan otonomi. Masalahnya muncul ketika determinisme ini turun ke kehidupan sehari-hari. Kalimat sudah takdir pelan-pelan berubah fungsi, dari pengingat kerendahan hati menjadi alasan berhenti berpikir. Gagal, takdir. Malas usaha, takdir. Salah pilih, takdir. Bahkan kadang dosa pun dibungkus rapi, yang Allah yang menggerakkan. Di titik ini, makna usaha mulai sekarat. Kalau semua sudah fix, ikhtiar berubah jadi formalitas administratif, seperti tanda tangan absen di kelas yang kita tahu tetap tidak lulus. Kita bergerak, tapi tanpa keyakinan bahwa gerakan itu benar-benar berarti. Jabariyah ekstrem beresiko mematikan satu hal penting dalam humaniora, agensi manusia. Tanpa agensi, manusia bukan subjek moral, tapi objek kosmik. Ia tidak bertanggung jawab, hanya terjadi. Dan kalau manusia hanya peristiwa, maka etika kehilangan pijakan. Lebih jauh lagi, determinisme ekstrim menciptakan paradoks moral. Bagaimana mungkin manusia dihukum atas sesuatu yang tidak ia pilih? Mengapa ada perintah dan larangan jika manusia tak punya opsi nyata untuk taat atau melanggar?
Pertanyaan ini bukan pembangkangan, tapi kegelisahan yang sah. Namun, harus diakui, Jabariyah punya daya tarik psikologis yang kuat. Ia memberi penghiburan saat hidup terasa tidak adil, saat usaha mentok, doa terasa hampa, dan logika kelelahan. Dalam kondisi seperti itu, pasrah bukan kemalasan, ia mekanisme bertahan. Masalahnya, ketika pasrah dijadikan filosofi hidup permanen, bukan fase. Disitulah Jabariyah berubah dari penghibur menjadi pembius. Manusia berhenti bertanya, berhenti mengevaluasi, berhenti berjuang. Semua dirapikan dalam satu kalimat sakti. Memang sudah begitu. Padahal iman yang sehat tidak mematikan akal. Ia justru menuntut kesadaran. Tuhan Maha Kuasa, iya. Tapi menjadikan manusia boneka bukan satu-satunya cara memuliakan kekuasaannya. Kekuasaan yang absolut tanpa ruang tanggung jawab justru mengosongkan makna hubungan. Maka, kritik terbesar pada Jabariyah ekstrim bukan soal salah atau benar, tapi soal dampaknya. Ketika manusia berhenti merasa bertanggung jawab, dunia pelan-pelan dipenuhi orang-orang yang pasrah tapi tidak bijak, tenang tapi tumpul. Jabariyah mengingatkan kita bahwa kita tidak sepenuhnya berkuasa. Tapi jika ditelan mentah-mentah, ia juga mengajarkan satu hal berbahaya, bahwa berusaha atau tidak, hasilnya sama saja. Dan ketika usaha kehilangan makna, harapan ikut mati pelan-pelan. Setelah jungkir balik antara Qadariyah yang bilang lu bebas dan Jabariyah yang menenangkan dengan udah diatur, manusia modern berdiri di tengah sambil garuk kepala. Bebas penuhnya kok capek, pasrah sepenuhnya kok hambar. Akhirnya kita sampai pada satu posisi realistis, tidak heroik tapi jujur, bebas tapi terbatas. Manusia hari ini sadar satu hal pahit. Kita memang memilih, tapi tidak dari ruang hampa. Pilihan selalu datang bersama konteks, ekonomi, budaya, trauma masa kecil, algoritma media sosial, dan tentu saja saldo rekening. Mau bilang hidup itu pilihan? Iya, tapi pilihannya sering cuma antara opsi A yang berat atau opsi B yang lebih berat. Ikhtiar modern lahir dari kesadaran ini. Ia bukan optimisme naif ala asal usaha pasti berhasil, tapi juga bukan pasrah beku ala ya udah mau gimana lagi. Ikhtiar di sini lebih mirip negosiasi eksistensial. Aku bergerak semampuku sambil sadar ada batas yang tidak bisa kutabrak. Kita bebas memilih sikap, bukan hasil. Bebas berusaha, bukan menjamin sukses. Bebas melangkah, tapi lantainya kadang licin. Dan justru di situ kedewasaannya. Manusia kontemporer tidak lagi bertanya, apakah aku bebas penuhnya? Tapi di ruang sempit ini, apa yang masih bisa kupilih dengan bermakna? Ikhtiar modern juga lebih jujur secara psikologis. Ia mengakui bahwa motivasi manusia tidak selalu mulia. Kadang kita berusaha bukan karena yakin, tapi karena takut menyesal. Kadang kita berdoa bukan karena khusyuk, tapi karena semua pintu logika sudah tertutup. Dan itu tidak membuat ikhtiar menjadi palsu, itu membuatnya manusiawi. Berbeda dengan Qadariyah yang heroik dan Jabariyah yang fatalistik, ikhtiar modern bersifat pragmatis. Ia tahu hidup bukan medan ujian filsafat murni, tapi arena bertahan. Maka ikhtiar tidak selalu berarti berlari kencang, kadang cukup tidak berhenti. Dalam posisi ini, Tuhan tidak diperlakukan sebagai dalang mutlak atau penonton pasif, tapi sebagai horizon makna, tempat manusia menggantungkan harapan, bukan menyerahkan tanggung jawab. Tuhan bukan pengganti usaha, tapi alasan mengapa usaha tidak sia-sia meski gagal. Ikhtiar modern juga menolak satu mitos berbahaya, bahwa menyerah selalu dosa dan pasrah selalu mulia. Padahal kadang menyerah adalah bentuk kebijaksanaan, dan pasrah tanpa refleksi adalah kemalasan yang disucikan. Batas antara keduanya tipis, dan butuh kesadaran untuk membedakannya. Maka manusia hari ini hidup dalam paradoks yang jujur, bergerak tanpa kepastian, berdoa tanpa jaminan, bertanggung jawab tanpa kuasa penuh. Terdengar melelahkan? Iya, tapi justru disitulah makna manusia tidak runtuh. Ikhtiar modern bukan tentang mengendalikan takdir, tapi menolak menjadi pasif di hadapannya. Kita mungkin tidak bisa memilih semua yang terjadi, tapi kita selalu memilih bagaimana meresponsnya. Dan mungkin itu saja sudah cukup untuk tetap disebut manusia, bukan dewa yang maha kuasa, dan bukan boneka yang tinggal pasrah. Sampai di titik ini,
muncul satu pertanyaan yang agak nyelekit tapi jujur. Jangan-jangan ikhtiar itu cuma placebo? Bukan karena kita benci usara, tapi karena terlalu sering melihat orang yang kerja keras tetap gagal, sementara yang santai malah jalan hidupnya mulus. Rasanya kayak universe kadang main dadu, bukan logika. Secara metafisik, pertanyaan ini serius. Apakah usaha benar-benar punya pengaruh terhadap realitas, atau ia hanya mekanisme psikologis supaya manusia tidak rebahan total lalu menyalahkan semesta? Kalau dilihat dari kacamata determinisme ekstrim, usaha manusia memang tampak kosmetik. Hasil sudah ditentukan. Ikhtiar cuma dekorasi moral agar hidup terasa pantas dijalani. Seperti tombol lift yang sebenarnya rusak tapi tetap dipencet biar kita merasa berpartisipasi. Tapi, kalau ikhtiar cuma ilusi, kenapa ia terasa begitu nyata? Capeknya real, frustasinya real, harapannya juga real. Dan anehnya, manusia yang berusaha hampir selalu lebih hidup daripada yang sepenuhnya pasrah. Disinilah ikhtiar mulai terlihat bukan sebagai pengubah takdir, tapi sebagai pengubah subjek. Mungkin usaha tidak selalu mengubah hasil, tapi ia hampir selalu mengubah orang yang menjalaninya. Ikhtiar membentuk karakter, bukan sekadar outcome. Manusia yang berusaha, bahkan saat gagal, berada dalam posisi aktif. Ia tidak larut sebagai korban keadaan. Ia berdialog dengan realitas, bukan cuma menerima monolog nasib. Dan itu secara eksistensial penting. Karena manusia bukan cuma makhluk hasil, tapi makhluk proses. Kalau ikhtiar hanya ilusi, ia adalah ilusi yang fungsional. Dan dalam hidup manusia, yang fungsional seringkali lebih bermakna daripada yang objektif tapi dingin. Harapan, misalnya, juga tidak selalu rasional. Tapi tanpa harapan, hidup cepat kehilangan alasan. Namun, ikhtiar bukan sekadar sugesti kosong. Ia bekerja dalam batas tertentu. Usaha meningkatkan probabilitas, bukan menjamin kepastian. Ia membuka kemungkinan, bukan memaksa realitas, dan dalam dunia yang penuh ketidakpastian, membuka kemungkinan sudah merupakan tindakan metafisik yang signifikan. Ikhtiar juga menjaga satu hal yang sangat manusiawi, martabat. Manusia yang berusaha mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku tidak menyerah pada ketidakadilan begitu saja." Meski kalah, ia kalah dengan sikap, bukan menyerah sebelum bertanding. Kalau usaha hanya alat agar manusia tidak menyerah, itu bukan penghinaan, itu justru pengakuan. Karena mungkin yang paling sakral dari manusia bukan kemampuannya mengendalikan dunia, tapi keberaniannya tetap bergerak meski tahu bisa kalah. Ikhtiar bukan jaminan sukses. Ia jaminan bahwa manusia tidak berhenti menjadi subjek. Dan mungkin dalam semesta yang tidak selalu adil, itu sudah cukup metafisik untuk disebut nyata. Jujur aja, banyak orang berdoa dengan mindset kayak lagi pakai aplikasi. Masukin permintaan, klik amin, berharap notifikasi dikabulkan. Kalau belum terkabul, entah server lagi sibuk, atau kita kurang khusyuk, atau kurang sedekah katanya. Padahal, kalau doa cuma dianggap tombol shortcut ke surga, ia akan selalu berujung kecewa. Karena hidup bukan mesin vending. Masukin koin iman, keluar hasil sesuai katalog. Kenyataannya, doa sering tidak mengubah situasi secara instan, yang berubah justru cara kita menanggungnya. Di titik ini, doa lebih tepat dipahami sebagai dialog eksistensial, bukan transaksi. Ia bukan alat memaksa Tuhan mengikuti rencana kita, tapi ruang tempat manusia mengakui keterbatasannya tanpa kehilangan martabat. Doa adalah momen ketika manusia berkata, "Aku sudah sampai batas logika, tapi aku belum menyerah." Secara filosofis, doa bekerja bukan di level kontrol, tapi di level makna. Kita tidak sedang mengatur takdir, tapi meresponsnya. Dalam doa, manusia tidak tampil sebagai penguasa nasib,
tapi sebagai subjek yang sadar diri bahwa ada sesuatu yang lebih besar darinya, tanpa harus membatalkan tanggung jawab pribadinya. Itulah mengapa doa sering terasa paling jujur ketika hidup sedang kacau. Bukan saat semuanya rapi, bukan saat target tercapai, tapi saat semua usaha mentok dan ikhtiar kelelahan. Doa bukan pengganti usaha, tapi jeda reflektif di tengah usaha. Ia tidak menghapus tanggung jawab, tapi menahan keputusasaan. Kalau doa benar-benar cuma alat agar keinginan terkabul, maka orang yang doanya tidak dijawab seharusnya berhenti berdoa. Tapi faktanya, justru orang-orang yang paling sering tidak mendapat apa yang mereka minta, tetap berdoa. Di situ terlihat bahwa doa punya fungsi yang lebih dalam daripada sekedar hasil. Doa mengubah relasi manusia dengan ketidakpastian. Ia tidak menghilangkan resiko, tapi membuat resiko bisa ditanggung. Ia tidak menjanjikan keajaiban, tapi memberi ketenangan untuk menerima apapun yang datang. Dan ini penting, doa bukan selalu tentang meminta. Kadang ia tentang menerima, kadang tentang menguatkan diri untuk berkata, kalau ini memang jalannya, aku ingin menjalaninya dengan utuh, bukan dengan dendam. Dalam kerangka takdir dan ikhtiar, doa menjadi ruang tengah yang unik. Ia mengakui kuasa Tuhan tanpa mematikan peran manusia. Kita berdoa, tapi tetap bergerak. Kita berharap, tapi tetap realistis. Kita berserah, tapi tidak menyerah. Ironisnya, doa paling matang justru sering diakhiri bukan dengan tolong ubah keadaan, tapi dengan tolong ubah aku agar sanggup menjalaninya. Dan di situ, doa berhenti menjadi alat manipulasi kosmik. Ia berubah menjadi latihan kedewasaan spiritual. Maka doa bukan pembuluh pintas ke surga, ia perjalanan batin agar manusia tetap manusia, berharap tanpa menuntut, berserah tanpa mematikan usaha. Dan mungkin dalam dunia yang tidak selalu ramah, doa adalah cara paling elegan untuk tetap berdialog dengan hidup tanpa harus berpura-pura menguasainya. Kalau hidup ini ujian, jujur aja, soalnya agak curang. Kita disuruh menjawab, tapi kunci jawabannya disembunyikan. Nilai akhir ada, tapi kisi-kisinya kabur. Dan tetap saja, di akhir nanti ada pertanyaan, kenapa kamu memilih itu? Inilah paradoks besar manusia. Masa depan tidak transparan, tapi tanggung jawab tetap ditagih. Kita tidak tahu hasilnya, tidak tahu konsekuensi penuh, bahkan sering tidak tahu apakah keputusan kita benar atau cuma terlihat benar saat itu. Tapi anehnya, ketidaktahuan itu tidak membebaskan kita dari kewajiban memilih dengan sadar. Kenapa? Karena tanggung jawab tidak pernah diukur dari hasil akhir, tapi dari kesadaran saat memilih. Manusia tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia tidak tahu, tapi atas apa yang ia lakukan dengan pengetahuan yang ia punya. Bukan soal berhasil atau gagal, tapi soal niat, proses, dan integritas. Bayangin nyetir mobil di jalan berkabut. Kita tidak melihat ujung jalan, tapi tetap wajib pegang setir dengan benar. Kalau nabrak karena ugal-ugalan, tidak bisa bilang, kan saya nggak lihat ke depan. Kabut bukan alasan untuk lepas tangan. Begitu juga hidup. Ketidakpastian bukan tiket bebas moral, justru disitulah etika bekerja. Kalau masa depan sudah transparan, tanggung jawab akan kehilangan makna. Semua orang tinggal menyesuaikan diri dengan hasil yang sudah pasti. Tidak ada keberanian, hanya kalkulasi. Tanggung jawab lahir karena manusia dipercaya. Dipercaya untuk memilih meski tidak tahu seluruh konsekuensi. Dan kepercayaan ini yang membedakan manusia dari mesin. Mesin bekerja berdasarkan data lengkap. Manusia bertindak berdasarkan penilaian yang selalu parsial. Dalam konteks takdir, pertanggungjawaban bukan berarti manusia dituntut mengendalikan hasil, tapi bersikap jujur terhadap pilihannya sendiri. Kita tidak ditanya, kenapa hasilnya begitu? Tapi, kenapa kamu memilih jalan itu saat berada di persimpangan? Di sini tanggung jawab bukan hukuman, tapi pengakuan martabat. Ia berkata, kamu cukup bernilai untuk dimintai alasan. Hidupmu bukan peristiwa acak yang lewat begitu saja. Itulah sebabnya kalimat, aku nggak tahu bakal begini, tidak selalu membebaskan. Tidak tahu hasil itu wajar. Tidak mau berpikir sebelum memilih itu masalah lain.
Etika menuntut kesungguhan, bukan kepastian. Menariknya, pertanggungjawaban justru membuat hidup lebih manusiawi. Ia memaksa kita reflektif, bukan reaktif. Kita belajar menimbang, bukan sekadar mengikuti arus. Bahkan ketika salah, kita belajar mengaku, bukan bersembunyi di balik kata nasib. Dalam dunia yang tidak transparan, tanggung jawab adalah jangkar. Ia mencegah kita hanyut dalam fatalisme. Ia menahan ego agar tidak menyalahkan segalanya, kecuali diri sendiri. Maka manusia tetap dimintai pertanggungjawaban, bukan karena hidup ini adil, tapi karena tanpa tanggung jawab, hidup kehilangan makna moral. Kita tidak dituntut tahu segalanya. Kita dituntut hadir sepenuhnya saat memilih. Dan mungkin itu satu-satunya keadilan yang realistis dalam dunia yang serba abu-abu. Kalau setelah 7 bab ini hidupmu masih penuh tanda tanya, selamat. Itu artinya kamu masih hidup, bukan sekedar berjalan di mode autopilot. Karena pada akhirnya, takdir tidak pernah memberi manusia satu hal yang kita inginkan, kepastian. Yang kita dapat justru hal yang lebih berat tapi lebih manusiawi, harapan. Humaniora takdir dimulai dari pengakuan jujur bahwa hidup bukan soal hasil akhir. Kalau hidup cuma tentang hasil, manusia akan berhenti bergerak setiap kali peluang terlihat kecil. Tapi nyaketnya, manusia tetap berharap bahkan saat probabilitasnya nyaris nol. Bukan karena bodoh, tapi karena harapan adalah bentuk perlawanan paling halus terhadap absurditas hidup. Kepastian itu nyaman, harapan itu berisiko. Dan manusia, anehnya, memilih yang berisiko. Harapan membuat manusia bangun pagi tanpa jaminan, membuat orang jatuh cinta meski tahu bisa patah, membuat seseorang tetap jujur meski dunia sering memberi insentif untuk curang. Secara rasional, ini tidak efisien. Secara humaniora, ini sangat masuk akal. Dalam kerangka takdir, harapan bukan penyangkalan terhadap realitas, tapi cara berdamai dengannya. Kita tahu hidup tidak selalu adil, tidak selalu logis, dan seringkali tidak sesuai doa. Tapi harapan berkata, meski begitu, aku tetap akan menjalaninya dengan utuh. Harapan juga bukan optimisme kosong. Ia tidak berkata semua akan baik-baik saja. Ia lebih jujur, mungkin tidak baik-baik saja, tapi aku tidak akan menyerah sebelum mencoba. Itu bukan slogan motivasi, itu sikap eksistensial. Disinilah takdir kehilangan wajah menakutkannya. Bukan karena ia bisa dikenalikan, tapi karena ia tidak lagi mendikte makna hidup. Takdir mengatur apa yang terjadi. Manusia menentukan apa arti dari yang terjadi. Kalau hidup sepenuhnya pasti, manusia tidak butuh iman, etika, atau keberanian. Kita hanya butuh jadwal. Tapi karena hidup penuh ketidakpastian, manusia dipaksa untuk berharap. Dan berharap selalu melibatkan resiko kecewa. Namun tanpa harapan, hidup menjadi teknis. Kita hanya menghindari rugi, bukan mencari makna. Kita hidup aman, tapi hampa. Harapan mungkin menyakitkan, tapi tampaknya hidup tidak punya arah selain bertahan. Menariknya, harapan tidak menjamin kebahagiaan, tapi ia menjaga manusia tetap manusia. Ia memberi alasan untuk berusaha, berdoa, dan bertanggung jawab, meski tidak tahu hasilnya. Maka, humaniora takdir bukan tentang menjawab apakah hidup ini sudah ditentukan atau belum. Itu debat panjang yang tidak akan selesai. Humaniora bertanya hal yang lebih penting. Bagaimana manusia hidup layak di tengah ketidakpastian itu? Jawabannya sederhana tapi berat. Dengan tetap berharap. Bukan berharap karena yakin berhasil, tapi berharap karena menyerah bukan pilihan yang manusiawi. Dan mungkin di hadapan takdir yang tak bisa kita baca, keberanian untuk berharap adalah bentuk iman paling jujur yang bisa dimiliki manusia. Di seri ini kita ngobrol soal takdir tanpa so paling tahu. Dari Lauhul Mahfuz yang bikin hidup terasa kayak kena spoiler permanen, Qadariyah yang membebani manusia dengan kebebasan, Jabariyah yang menenangkan tapi beresiko mematikan usaha, sampai ikhtiar modern yang jujur. Kita bebas tapi tidak sakti. Kita juga bongkar ikhtiar, bukan sebagai jaminan hasil, tapi cara agar manusia tetap menjadi subjek, bukan korban. Doa kita tempatkan bukan sebagai tombol pintas ke surga, melainkan dialog batin agar manusia sanggup menjalani hidup. Dan pada akhirnya, tanggung jawab serta harapan jadi jangkar moral di tengah masa depan yang sengaja dibuat muram. Channel ini tidak menjual kepastian, tapi menawarkan ruang berpikir. Cocok buat kamu yang sering bertanya, ragu, dan masih mau mikir tanpa harus ribut. Di sini, iman diajak dialog dengan akal, bukan adu otot. Kesimpulannya sederhana, hidup bukan soal memastikan hasil,
Tapi soal berani berharap dan bertanggung jawab mesti tidak tahu endingnya. Karena kalau hidup cuma soal kepastian, Google Maps sudah cukup, nggak perlu eksistensial, apalagi doa.